Bab 312. Bertarung sampai mati. Setelah meninggalkan Sekte Demons, Mileye segera memasuki pegunungan. Alasan mengapa dia datang ke Sekte Demons kali ini sebenarnya karena belas kasih. Sekte Demons masih di Qingzhou dan pasti akan ada banyak orang yang menderita. Meskipun dia tidak dapat mengubah situasi Qingzhou saat ini, dia masih bersedia membantu makhluk yang tak terhitung jumlahnya di tanah Qingzhou ini dengan kemampuan terbaiknya. Dan dia sendiri hanya memiliki satu hal yang harus dilakukan sekarang, kultivasi. Perkumpulan pelindung dunia akan segera membuat langkah besar dan sebelum itu, dia harus meningkatkan kekuatannya. Meskipun ada Sekte Changjian, tetapi fakta yang tak terhitung jumlahnya mengatakan kepadanya bahwa manusia hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Manusia hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Di antara pegunungan, Mileye datang ke sungai kecil dan dia duduk di atas batu di samping sungai. Setelah beberapa saat, sebuah kata kecil, Kong, tiba-tiba muncul di antara alisnya. Ruang hampa aturan Tao. Dia sekarang adalah alam Archon dan yang harus dia lakukan hanyalah berlari ke alam Archon sejati. Meskipun tidak ada pedang spiritual, tapi dia ingin mencobanya. Yang disebut alam Archon sejati adalah kemampuan mengendalikan ruang hampa dan terhadap ruang hampa. Mileye sebenarnya tidak tahu banyak, karena tingkatan alam Archon yang dia dapatkan ini mengandalkan aturan Tao ruang hampa. Terus terang, itu sedikit sulit. Harus dirasakan. Mileye mulai merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia merasakan angin, bumi, sungai, dan juga ruang hampa. Ruang hampa ini agak buram dan bahkan misterius. Seniman bela diri dapat merasakan ruang hampa setelah mereka berlatih hingga batas tertentu, tetapi bisa merasakan bukan berarti memahami dan kenal. Secara bertahap, ruang hampa di sekitar Mileye mulai berfluktuasi. Pada saat ini, ruang hampa tidak lagi buram, tetapi sudah terlihat dengan mata telanjang. Dengan bantuan aturan Tao ruang hampa, Mileye mulai mengubah ruang hampa di sekitarnya dan segera, ruang hampa di sekitarnya berubah bentuk dan yang lain, bahkan ada beberapa yang berputar. Namun, Mileye dengan cepat berhenti karena dia merasakan kekuatan yang sangat menyakitkan. Tidak berani bereksperimen dengan dirinya sendiri, Mileye mulai menggunakan ruang hampa di depannya dan lambat laun, sungai di depannya berubah menjadi putaran. Beberapa hari kemudian, Sekte Demons tiba-tiba mengumumkan kepergian mereka dari Qingzhou. Dalam perjalanan, kapal awan milik Morganku, ketua sekte dari Sekte Demons tiba-tiba berhenti dan seorang orang tua diam-diam muncul di depan Morganku. Orang yang datang adalah Felix Mo. Morganku tertawa, "Tetua Mo." Felix Mo melirik Morganku dan berkata pelan, "Ketua sekteku, kenapa kamu tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri dari Qingzhou?" Morganku tertawa, "Tidak apa-apa, aku hanya berpikir sudah waktunya untuk kembali." Felix Mo menyipitkan matanya sedikit, "Begitukah?" Morganku mengangguk, "Tentu saja." Felix Mo menatap Morganku lama, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Ketua sekteku, aku pernah berjanji padamu bahwa begitu jantung sumber energi berhasil didapatkan, Qingzhou akan dimiliki oleh Sekte Demons sepenuhnya. Jika kamu mundur sekarang, itu akan menyia-nyiakan semua upaya sebelumnya." Morganku tersenyum dan berkata, "Sekte Demons tidak serakah, lagi pula Qingzhou ini sangat besar, aku tidak bisa menelannya." Felix Mo berkata dengan sungguh-sungguh, "Kak Morgan, kamu beritahuku dengan jujur, apa ada seseorang yang mengatakan sesuatu padamu? Atau apakah seseorang mengancammu?" Morganku menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kak Felix terlalu berlebihan." Felix Mo sedikit mengangguk, "Jika seperti itu,
maka aku itu tidak akan bicara lebih jauh lagi. Kak Morgan, berhati-hatilah. Morganku mengepalkan tinjunya, sampai berjumpa lagi. Dengan begitu saja, Sekte Demons meninggalkan Kingzhou. Di udara, Felix Mo menatap pasukan Sekte Demons yang menghilang di kejauhan, wajahnya muram dan entah apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, seorang orang tua muncul di samping Felix Mo dan orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini aneh." Wajah Felix Mo muram, "Aku rasa ini perbuatan Sekte Changjian, hingga berhasil membuat Sekte Demons memutuskan untuk mundur dari Kingzhou." Orang tua itu bertanya, "Lalu apa yang harus dilakukan sekarang?" Felix Mo terdiam sejenak, lalu berkata, "Minta pelindung dunia masuk ke Kingzhou, selanjutnya kita yang akan melakukannya sendiri. Dan juga, Lord Manlu telah memerintahkan bahwa jantung sumber energi akan segera muncul dan Sekte Changjian mungkin akan membuat pergerakan besar. Selama periode ini, panggil kembali semua Master Alam Archon sejati dan minta mereka datang ke Kingzhou sesegera mungkin." Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah ini pertempuran yang menentukan?" Felix Mo berkata dengan kejam, "Jika Sekte Changjian berani menghalangi kita untuk mendapatkan jantung sumber energi, maka ayo kita bertarung sampai mati." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit. Di sebuah kota kecil, seorang pria paruh baya berjalan ke sebuah kedai. Di luar kedai sedang gerimis. Pria paruh baya itu duduk di depan seorang orang tua. Orang tua itu sedikit membungkuk, "Kakak sepenguruan." Kedua orang ini adalah Xavier Chang dan Brian Chen. Brian Chen sedikit mengangguk, "Apakah perkumpulan pelindung dunia membuat pergerakan?" Xavier Chang mengangguk, "Baru saja mendapat kabar bahwa mereka sudah mulai mengerahkan semua Master Alam Archon sejati. Sepertinya mereka ingin memobilisasi orang-orang ini ke Kingzhou dan tampaknya jantung sumber energi sudah akan muncul." Brian Chen meneguk gelas di depannya dan tersenyum. Kelihatannya perkumpulan pelindung dunia benar-benar harus mendapatkan jantung sumber energi Kingzhou. Xavier Chang berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa yang mereka inginkan dengan mendapatkan jantung sumber energi itu? Aku benar-benar tidak paham." Brian Chen berkata sambil tersenyum, "Jantung sumber energi memiliki banyak fungsi. Namun, mereka seharusnya memiliki tujuan lain, hanya saja tidak tahu apa itu. Selain itu, jika aku tidak salah menebak, mereka pasti juga menginginkan jantung sumber energi benua Dewa Dataran Tengah." Raut wajah Xavier Chang sedikit berubah. "Jika menginginkan jantung sumber energi benua Dewa Dataran Tengah, apakah komunitas misteri dan beberapa keluarga bangsawan dunia atas akan setuju?" Brian Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu ini selalu memikirkan semuanya dengan terlalu sederhana. Coba kamu bayangkan, jika perkumpulan pelindung dunia berhasil menaklukkan beberapa kekuatan ini, lalu apakah ada orang di benua Dewa Dataran Tengah yang bisa menghalangi mereka? Selama perkumpulan pelindung dunia bersedia membayar harga lebih besar, mereka bisa dilakukan." Wajah Xavier Chang menggelap. Seperti yang dikatakan Brian Chen, selama komunitas misteri, jalur pegunungan Myriad Beast dan beberapa keluarga bangsawan dari dunia atas tidak keberatan, tidak ada seorang pun di benua Dewa Dataran Tengah bisa melawan perkumpulan pelindung dunia. Xavier Chang berkata lagi, "Sekarang, apa yang harus kita lakukan?" Brian Chen berkata dengan lembut, "Biarkan mereka semua bersiap-siap. Begitu jantung sumber energi muncul, meskipun tidak dapat direbut, maka harus menghancurkannya agar tidak jatuh ke tangan perkumpulan pelindung dunia." Xavier Chang sedikit mengangguk, seolah teringat akan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya lagi, "Kakak sepenguruan, aku tidak tahu harus bertanya atau tidak." Brian Chen tertawa, "Kalau begitu jangan tanya."
Xavier Chang berkata dengan sungguh-sungguh, aku tetap harus bertanya, jika tidak, aku merasa tidak nyaman. Kakak sepenguruan, jika aku menebak dengan benar, ketika Mileye memasuki sekte Changjian, kamu seharusnya sudah mengetahui identitas aslinya, tapi kamu tidak mengungkapkannya, bahkan melindunginya dengan kekuatan seluruh sekte serta melawan perkumpulan pelindung dunia. Setelah berbicara sampai di sini, dia melirik Brian Chen dan berhenti berbicara. Brian Chen tersenyum dan berkata, maksudmu, aku punya tujuan lain. Xaverius Chang mengangguk. Brian Chen berkata dengan lembut, aku memang punya tujuan. Xavier Chang menatap Brian Chen yang tersenyum, lalu berkata, pertama, kita dan perkumpulan pelindung dunia sudah pasti akan berperang. Itu tidak bisa dihindari. Kamu seharusnya tahu dengan sangat jelas mengenai kematian guru. Guru. Mendengar ini, wajah Xavier Chang tiba-tiba berubah muram. Karena guru mereka yang merupakan Dewa Pedang, disergap dan dikepung sampai mati oleh perkumpulan pelindung dunia saat itu, tetapi perkumpulan pelindung dunia tidak pernah mengakuinya. Namun, semua orang tahu bahwa itu dilakukan oleh perkumpulan pelindung dunia. Brian Chen berkata lembut, pada waktu itu, kakak seperguruan pertama akan memimpin sekte untuk bertarung mati-matian dengan perkumpulan pelindung dunia, tapi aku menghentikannya. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, untuk masalah ini, kakak seperguruan pertama masih tidak bisa melepaskannya hingga saat ini. Begitu juga adik sepenguruan, di mana setelah itu, dia tidak akan lagi ikut campur dalam urusan sekte apapun dan mengunci dirinya di aula pedang awan setiap hari. Dan adik sepenguruan Gu terus menjaga mayat guru sampai sekarang. Xavier Chang menghela nafas dengan suara rendah. Sejujurnya, aku juga pernah menyalahkan kamu saat itu. Namun, aku juga sudah memikirkannya selama bertahun-tahun. Saat itu, kita semua hanya kaisar pedang. Jika kita mengikuti kakak seperguruan pertama, sepertinya sekte Changjian akan punah. Brian Chen menggelengkan kepalanya sedikit, sebenarnya aku juga membenci diriku sendiri. Guru mengadopsi kita beberapa saudara, terutama aku masih ingat saat itu, di mana aku hanya seorang pengemis di pinggir jalan, lalu gurulah yang membawaku kembali ke sekte Changjian, mengajari aku berlatih, memberiku makan dan pakaian. Dan ketika guru meninggal secara tragis, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan itu. Mengatakan itu, dia mengambil gelas di depannya dan meminumnya. Xavier Chang juga mengambil gelas dan meminumnya, matanya menjadi sedingin es. Setelah beberapa saat, Brian Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak peduli apapun itu, inilah saatnya untuk mengakhiri semua dendam di masa lalu. Ketika berbicara, dia memandang Xavier Chang dan berkata sambil tersenyum, aku belum menjawab pertanyaanmu. Alasan mengapa aku menerima Mileye memang ada sedikit tujuan lain, karena orang ini cukup misterius dan istimewa, terlebih wanita misterius di belakangnya, pasti bukan orang biasa. Dewa Pedang Besar, tanya Xavier Chang. Brian Chen menggelengkan kepalanya, kalau hanya Dewa Pedang Besar, perkumpulan pelindung dunia pasti tidak akan sebegitu was-wasnya. Seharusnya sudah melampaui Dewa Pedang Besar. Mendengar ini, ekspresi Xavier Chang tiba-tiba menjadi serius. Melampaui Dewa Pedang Besar. Orang seperti ini sangat langka di dunia kincang. Jarang ada dalam sejarah. Brian Chen menambahkan, tujuan aku adalah karena musuhnya juga perkumpulan pelindung dunia, maka aku akan membentuk aliansi dengan dia, berharap wanita misterius di belakangnya dapat mengambil tindakan. Namun, setelah berinteraksi dengannya, aku menemukan bahwa orang ini memiliki kepribadian yang baik dan juga merupakan bibit yang baik. Oleh karena itu, aku sangat berharap dia bisa dengan tulus bergabung dengan sekte Changjian.
Xavier Chang sedikit mengangguk. Orang ini benar-benar baik, tetapi dia agak mudah tersinggung dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Brian Chen tertawa. Dulu jika guru leluhur bisa menahan emosi, dia tidak akan membunuh Lord Man Lu dari perkumpulan pelindung dunia dengan satu tebasan. Jika tidak ada satu tebasan itu, Sekte Changjian dan perkumpulan pelindung dunia tidak akan bertarung habis-habisan seperti sekarang ini. Namun, bila tidak mengeluarkan pedang itu, kami Sekte Changjian harus hidup selamanya dengan kepala tertunduk. Xavier Chang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Benar juga. Tidak masalah dia pemarah atau tidak, selama dia memiliki kemampuan. Brian Chen sedikit mengangguk. Jika jantung sumber energi muncul, kamu harus menjaga jangan biarkan anak itu berpartisipasi dalam masalah ini. Yang terbaik minta dia bersembunyi. Jika menang, itu adalah suatu hal yang baik. Jika kalah, Sekte Changjian harus meninggalkan orang untuk membakar dupa. Setelah mengatakan itu, keduanya saling memandang dan tersenyum, lalu mengambil gelas anggur dan meminumnya. Bersambung.